Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Berawat Theodora. Saya yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Putri dari Teluk? Iya, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Sedikit baik. Sedikit baik. Jadi Ibu, karena Ibu sudah sekitar 3 hari di sini sudah pemeriksaan juga di sini Ibu. Jadi tujuan saya hari ini adalah mempersiapkan Ibu untuk menyampaikan terkait dengan dewasa dan juga bagaimana kondisi Ibu sekarang ya. Jadi setelah kemarin tanda gejala yang Ibu sebutkan, Ibu kan sudah jelaskan di sini dan juga melalui pemeriksaan kemarin kami mendapati bahwa Ibu memiliki penyakit seperti itu. Jadi apakah sebelumnya mungkin dokter sudah kasih tahu terkait ini, apakah ini baru pertama kali perawat di sini atau dokter sini untuk menangani Ibu? Sejauh ini dokter Belum. Jadi pas kali, jadi hari ini saya akan memberitahukan tentang penyakit yang Ibu derita. Jadi apakah Ibu mau mendengarkan berita ini di ruangan ini saja atau mau di tempat lain yang Ibu nyaman? di sini sih. Di sini saja. Jadi untuk waktu kedepannya itu kita sekitar 15-20 menit untuk menyampaikan berita ini ya. Jadi terkait dengan penyampaian berita ini juga, apakah Ibu mau mendengarkan sendiri atau mau ditemani keluarga atau seperti yang lain supaya kita lebih rileks saja Sini. amannya sendiri saja. Jadi di sini saja ya Bu ya. Berarti Ibu setuju ya? Setuju. Oke Ibu, jadi terkait dengan kondisi Ibu, saya dengan tanda dan gejalanya Ibu kemarin sehingga dibawa ke sini dan diperiksa. Jadi Ibu diagnosis Ibu mengidap karsinoma mamai. Mungkin agak asing gitu ya di dunia Ibu. Nah, kalau misalkan di alam itu biasa dikenal dengan namanya kanker payudara. Kalau itu tahu ya Bu ya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit tentang kanker payudara. Jadi kanker payudara ini terjadi bukan terjadi secara alami saja tanpa sebab ya. Jadi ini terjadi karena adanya keabnormalan sel yang pertumbuhannya itu tidak terkendali yang akan mengakibatkan adanya jaringan di sekitar payudara juga ikut terancam oleh sel-sel yang tubuhnya tidak terkendali. Jadi kalau misalkan kondisi ini terus berlanjut bisa membahayakan jiwa Ibu dan juga menyebabkan komplikasi lain dari penyakit yang diderita Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui penyakit yang Ibu derita ini? Itu saya tahu Ibu pasti takut sama seperti itu, atau Ibu merasakan hal-hal lain gitu atau mempunyai kekhawatiran sendiri seperti itu. Penyakit yang saya alami Pasti ya bisa pasti. Jadi Ibu juga sama takut Ibu karena untuk kanker yang Ibu alami ini, kanker payudara yang Ibu alami ini masih stadium 2. Karena di stadium 2 ini masih di tahap awal atau stadium awal gitu. Jadi untuk pencegahan itu bisa dilakukan lebih dini sehingga misalkan nanti kalau misalkan sudah dilakukan dengan pencegahan yang metode yang kita lakukan itu Ibu bisa sembuh kembali seperti itu. Jadi Ibu di sini masih punya harapan banyak lah seperti itu. Kira-kira cara untuk mengatasinya saat penyakit itu bagaimana? Jadi di sini kami punya 2 cara Ibu. Di sini kalau misalkan Ibu dengan kondisi sekarang kan stadium 2, langkah lebih baiknya kita tuh mencegah dan lebih dini seperti itu Ibu. Yang pertama itu kita bisa melakukan kemoterapi dulu. Nah, kemoterapi ini itu untuk mengecilkan ukuran tumornya yang ada di bagian payudara Ibu ini. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan kemoterapi, nantinya sudah ukuran sudah mengecil itu, kita bisa melakukan yang namanya dengan pembedahan atau operasi, yaitu dengan pengangkatan tumor yang ada di dalam payudara Ibu sehingga nantinya semua jaringan-jaringannya juga bisa terkendali lagi dan juga berjalan sesuai sama terapi. Dan untuk itu maka tumornya akan diangkat seperti itu Ibu. Jadi Ibu tidak usah cemas dan tidak usah khawatir dengan kondisi yang Ibu alami ini Ibu. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu merasa sedikit lega setelah saya menyampaikan ada saran penanganan sedikit lega Ibu ya? Jadi nanti saya yang menyampaikan ke keluarga Ibu, apakah Ibu sendiri yang bisa menyampaikan? Saya saja yang menyampaikan kepada saya punya keluarga. Jadi tidak apa-apa Ibu ya. Jadi ini normal ya, bukan hanya Ibu yang terkena kanker payudara ini. Jadi banyak juga ibu-ibu yang terkena kanker payudara
payudara ini. Jadi ibu tidak usah khawatir, itu kan harapan untuk sembuhnya juga yang pasti bersih lah ibu ya. Gitu. Intinya ibu tetap memperkuat diri ibu sendiri, dan untuk itu nantinya juga akan dilakukan nantinya radiasi kan, kemoterapi seperti itu, kemoterapi dan juga pembedahan. Tapi terkait dengan kemoterapi dan pembedahan, apa ibu setuju nanti atau ibu memilih untuk melakukan pembedahan ini atau bagaimana ibu, atau memilih obat yang atau seperti apa? Kedepannya yang saya mau konsultasi dulu dengan sahabat keluarga bagaimana yang baik, nanti saya datang kembali sini, datang konsultasi penyakit Ya, baik ibu ya, jadi itu juga perlu ya untuk kita tahu komunikasi dengan keluarga kita lebih dahulu agar nantinya penyakit ibu segera diatasi seperti itu. Tapi sayang dari saya ini jangan terlalu untuk berpikir jangka panjang lah, seperti terlalu jauh, takutnya tumornya itu bisa menjadi lebih jauh lagi tumbuhnya seperti itu, dan bisa stadiumnya itu bisa meningkat seperti itu kan, sekarang masih stadium meningkat. Jadi ibu tidak usah khawatir, tenang saja karena ini akan segera bisa diatasi. Tergantung keputusan dari ibunya itu sendiri. Jadi tidak usah cemas dan tidak usah tetap berdoa, dan juga hidup pola hidup yang sehat seperti itu. Jadi untuk kedepannya ibu bisa datang lagi ke sini setelah ibu bisa berunding dengan keluarga ibu terkait dengan keputusannya. siapa Iya, selamat pagi.